dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Kak Lisa di sini. Kak Lisa mau tanya satu pertanyaan yang nggak pernah bosen Kak Lisa tanyakan ke adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Kak Lisa bersyukur dan kakak-kakak semua yang ada di sini juga bersyukur dan tentunya kita bersukacita karena hari ini kita mau beribadah untuk menyambut hari Natal, yaitu hari kelahirannya siapa? Betul, Tuhan Yesus. Ada sukacita adik-adik? Puji Tuhan, Kak Lisa percaya kita semuanya bersukacita. Kalau ada adik-adik yang berpikir seperti ini, aduh Kak, sukacita apa Kak? Kita kan belum bisa jalan-jalan dengan bebas. Kita belum bisa ke sekolah seperti biasanya. Kita belum bisa bermain bersama teman-teman dengan bebas. Harus cuci tangan, harus pakai masker. Nah, nggak apa-apa adik-adik. Meskipun kita belum bisa melakukan hal-hal yang Kak Lisa sebutkan tadi, tapi kita masih punya kesempatan loh. Kita masih punya banyak hal yang bisa kita syukuri, yang membuat hati kita bersukacita. Karena itu, sekarang Kak Lisa mengajak kita semua untuk mengambil tempat duduk yang nyaman, karena kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau ada adik, kakak, atau papa mama yang ada di rumah, adik-adik bisa mengajak untuk beribadah bersama-sama ya. Sudah siap untuk beribadah? Oke, Kak Lisa mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai acara Natal hari ini. Lindungilah orang-orang ikut serta di dalam acara ini. Lindungilah teman-teman yang ikut serta di acara Natal ini. Tolong berikanlah kefokusan untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar
doamu dan juga ikut bernyanyi di saat pujianmu dimulai. Dan juga tolong lindungilah gereja ini supaya tidak terinfeksi juga. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini seperti yang sudah Kak Lisa bilang tadi, bahwa kita beribadah dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang, sebagai penunjuk jalan bagi kita semua, sebagai pembawa damai buat kita semua. Nah, seperti apa ya cerita lengkapnya? Nanti kita akan belajar sama-sama melalui firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk kembali bangkit berdiri. Tidak hanya Tuhan Yesus saja, tapi kita mau juga menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama naikkan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kita mau menjadi terang seperti Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Di sekolah, di rumah, di gereja. Loh, Kak Lisa, kan kita belum boleh ke sekolah. Kita belum boleh ke gereja, Kak. Kita belum boleh bepergian dengan bebas seperti dulu. Iya, tapi adik-adik kan tetap beribadah di rumah, tetap belajar dari rumah. Jadi adik-adik tetap bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Setuju? Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak-kakak kelas Eufrat. Kami anak-anak terang.
Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Terima kasih kakak-kakak dari kelas Eufrat yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Dengan sungguh-sungguh. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita menyerahkan firman Tuhan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Kau beri, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi jalan bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang diberitahukan Tuhan itu kepada kita. Ayo, kita cepat-cepat ke sana. Ayo." Ayo, kita ke sana. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita menjadi saksi kelahiran Yesus. Kita kabarkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Haleluya. Mari kita kabarkan. Ayo kita beritahukan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah lahir. Ayo kita ke sana. Ya. Salam adik-adik, bagaimana? Sudah melihat tadi fragmennya? Hari ini kita menyambut Natal dan tema kita berbicara tentang menjadi saksi Natal bagi dunia. Mungkin adik-adik akan bertanya, "Kak, menjadi saksi itu apa sih?" Ada yang tahu enggak? Apa itu artinya saksi? Nah, secara sederhana Kak Dwi akan menceritakan apa itu menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya adalah orang yang melihat sebuah peristiwa. Orang yang melihat sebuah kejadian. Kalau begitu Kak, menjadi saksi Natal apa artinya? Ya artinya adalah orang-orang yang menyaksikan, melihat peristiwa Natal itu. Di dalam bacaan tadi yang difragmenkan, siapa itu saksi adik-adik? Ya, mereka adalah para gembala yang ada di padang
yang mendengarkan berita kelahiran Yesus dari para malaikat. Mereka diberitakan bahwa di Bethlehem akan lahir juru selamat. Dan kemudian mereka bergegas berjalan menuju ke Bethlehem. Di sana mereka melihat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi yang melihat kelahiran Tuhan Yesus itu yang menjadi saksi selain para gembala, ada juga orang tua Tuhan Yesus. Siapa itu? Satu Yusuf, yang kedua ibunya yang namanya Maria. Adik-adik, kalau begitu di zaman sekarang, kalau kita diminta menjadi saksi Natal, itu berarti kita diminta untuk menceritakan kelahiran Tuhan Yesus itu kepada teman-teman kita, sesama kita. Dan orang-orang yang menjadi saksi itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Para gembala itu sekalipun saat itu digambarkan sebagai kelompok yang secara kedudukan di masyarakat itu orang yang biasa, tetapi mereka orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan saksi Tuhan. Syarat untuk menjadi seorang saksi jelas dia harus melihat sendiri, mengalami akan peristiwa Natal itu. Para gembala itu ada di sana menyaksikan dan bertemu dengan Yesus. Kalau pada zaman sekarang peringatan Natal itu adalah memperingati kelahiran Yesus, dan kalau kita ingin menjadi saksi, maka caranya adalah kita harus memancarkan kasih sebagai sifat Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal itu. Itu artinya kita menjadi saksi Natal. Nah, seorang saksi Tuhan Yesus, seorang saksi Natal itu dikatakan menjadi seorang saksi Natal yang baik kalau hidupnya itu seperti para gembala. Apa itu hidupnya para gembala? Mereka ketika menerima berita tentang kelahiran Yesus itu, mereka mendengarkan firman Tuhan itu melalui malaikat itu, dan kemudian mereka dengan bergegas cepat-cepat menuju ke Bethlehem. Artinya setelah mereka mendengar firman itu, mereka mengerjakan firman itu, mereka rajin. Bahasa Jawanya, mereka sregep. Siapa adik-adik di sini yang sregep? Sregep apa? Sregep mendengarkan firman Tuhan. Sregep apa lagi? Sregep taat melakukan apa yang telah didengarkan. Sregep apa lagi? Sregep menjumpai Tuhan seperti para gembala. Kalau zaman dahulu di peristiwa Natal, para gembala itu langsung bisa bertemu dengan Tuhan secara fisik. Tetapi zaman sekarang bagaimana Kak caranya supaya saya dapat berjumpa dengan Tuhan? Caranya menjumpai Tuhan, kita bisa melalui berdoa. Ada di sini yang rajin berdoa? Apalagi rajin mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada kakak-kakak bercerita di sekolah minggu tentang firman Tuhan, rajin mendengarkan. Rajin apa lagi? Rajin membaca firman Tuhan. Rajin apa lagi? Rajin berbuat baik. Rajin mengabarkan kabar sukacita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus pada zamannya dia juga rajin ketika dia menjadi anak-anak sebelum usia 12 tahun. Dia juga rajin belajar firman Tuhan. Karena itu kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan, maka kita perlu rajin membawa kabar baik,
tentang kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia itu memberitakan, memberitahu kepada teman-teman bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Karena itu adik-adik, Tuhan Yesus yang dilahirkan itu diutus oleh Tuhan menjadi juru selamat dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa supaya dia percaya kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan orang-orang yang percaya menjadi saksi Tuhan itu diselamatkan. Karena itu tugas seorang saksi, yaitu membawa kabar baik, membawa kabar sukacita kepada teman yang lain. Apa isinya? Ada Tuhan Yesus yang menolong kita menjadi juru selamat kita. Jelas? Sekarang siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau menjadi saksi Natal? Siapa yang mau mengabarkan kepada teman-temannya kalau di dunia ini kita tidak hidup sendiri tetapi kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita? Ada? Oke, itu banyak sekali. Ada yang angkat tangan? Coba angkat tangan yang di rumah yang mengikuti. Nah, menjadi saksi Tuhan itu adik-adik tidak mudah. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita sehingga yang tidak mudah itu Tuhan mampukan kita untuk melakukan. Loh Kak, kok tidak mudah? Loh iya, contohnya misalnya para gembala. Ada 2 tantangan yang dihadapi. Para gembala itu yang tinggal di padang itu untuk menjumpai Yesus di Bethlehem itu harus menempuh perjalanan, menembus dinginnya malam dan mengatakan kepada Yusuf dan Maria bahwa bayi yang dilahirkan itu juru selamat. Yang kedua, tantangan itu juga berasal dari masyarakat yang menilai mereka saat itu, oh para gembala aja omongannya tidak usah didengarkan. Itu kan orang-orang yang jarang beribadah toh. Itu kan orang-orang yang uraan itu toh. Ternyata tantangan itu oleh Tuhan ditolong. Sekalipun di hadapan orang lain, para gembala itu dipandang sebagai orang yang biasa-biasa. Tetapi oleh Tuhan dilayakkan. Apa itu Kak maksudnya dilayakkan? Maksudnya itu mereka itu dipilih dan kemudian itu mereka dibuat menjadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi. Karena itu siapapun kita, siapapun adik-adik yang mungkin pernah nakal, segera berdoa, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan jadikan kita sebagai saksi-saksinya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih itu, Dia akan memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seorang saksi harus terus bekerja bagi Tuhan. Bekerja yang kakak maksudkan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bekerja bagi Tuhan itu maksudnya adalah bagaimana hidup kita itu selaras dengan firman yang diberitakan oleh Tuhan. Menyambut Natal ini kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita semuanya, menjadikan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Semoga adik-adik menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saksi Natal dengan penuh semangat, penuh sukacita, rajin, sregep, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mengabarkan kabar baik. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati
Bagaimana kami boleh menyambut Natal? Tuhan berkati adik-adik kami, supaya adik-adik kami boleh bersukacita ketika mereka menerima berita Natal. Mereka boleh bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa juga untuk orang tua supaya mereka boleh mengajak anak-anaknya untuk terus membawa anak-anak itu rajin mengikuti ibadah, berdoa, membaca firman pada saat-saat mereka di rumah maupun pada saat hari Minggu. Kami berdoa kiranya sukacita Natal boleh dialami oleh adik-adik kami, dan mereka juga diberikan keberanian untuk boleh menjadi saksi Sang Natal. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Dwi untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Nah, Kak Dewi, kira-kira firman Tuhannya hari ini pesannya apa ya? Apa ya pesannya ya? Sepertinya tentang menjadi saksi. Menjadi saksi apa itu? Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus menjadi saksi, kitanya menjadi saksi bagi semua orang gitu Kak Widi. Iya, betul. Menjadi saksi itu apakah harusnya di gereja aja Kak Dewi? Di gereja, Gereja, terus kemudian di sekolah, di sekolah, di rumah, dan dimanapun saja kita berada. Iya, betul sekali. Adik-adik, untuk menambah semangat sukacita hari ini, mari bersama-sama kita saksikan kakak-kakak kita dari kelas Tigris. Sedang
terima kasih ya untuk kakak-kakak kelas 3 yang sudah mempersembahkan kesaksian yang sangat luar biasa. Betul. Untuk- Tadi apa judulnya? Indahnya Indah. sukacita Natal. Iya, hari ini kita bersukacita. Iya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Oke, persembahannya jangan lupa dimasukkan ke dalam Iya, amplop. dimasukkan di dalam Kemudian amplop. nanti disatukan dengan persembahan Papa Mama ya. Satukan dengan persembahan Papa Mama. Iya. Dan diberikan pada waktu beribadah di gereja. Iya, betul sekali. Iya, hai dunia, gembiralah. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang mari kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang lagi pada Engkau, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga kami boleh merayakan perayaan Natal pada tahun ini. Kami percaya semua itu karena kasih-Mu untuk kami. Untuk itu ya Tuhan, kami juga ingin memberikan rasa syukur kami kepada Engkau melalui persembahan ini. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Engkau juga memberkati majelis jemaat yang nanti akan mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya apa ya Kak ya? Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari satu keluarga nih Kak. Satu keluarga, Iya, ada satu papa, ada keluarga, mama, ada papa, mama dan juga anak. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa ya. Yuk adik-adik bersama-sama kita saksikan dari keluarga Pak Rito Tobing. Silakan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu
dunia pada malam itu. Cahaya dari surga masih bersinar dan malaikat masih bernyanyi. Karena Kristus masih memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan tempat Dia bertata. Amin. Loh, Kak Widi ngapain? Kak Widi, Kakak ngapain begitu? Lah, saya kan merayakan sukacita Natal, Iya, Kak. tapi mau nari sama siapa? Mau menari dengan teman-teman kita, dengan adik-adik kita kelas Bison. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. The angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. Let's clap for joy, clap for joy, clap for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. The shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. Clap. Twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's jump for joy. Jump, jump, jump. 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 Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's twist for joy. Twist, twist, twist. 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 Baby Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolong berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, agar dapat memimpin kita secara bijaksana, dan tolong berkati mereka, beri kesehatan mereka agar bisa memimpin masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan, tolong kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk para pendeta, untuk para penatua, dan para jemaat Tuhan. Tolong berkati mereka, beri kesehatan, dan juga bisa kembali beraktivitas lagi di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya Tuhan, dan bisa beraktivitas untuk bekerja. Kami juga berdoa untuk para teman-teman di rumah supaya bisa kembali beraktivitas lagi, untuk bersekolah, untuk ke gereja. Kiranya Engkau melindungi mereka Tuhan, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Puji Tuhan ya Kak Widya, hari ini ibadah Natal berjalan dengan baik dan kita semua bersukacita. Iya, puji Tuhan, Kak Dewi. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian Natal pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan Natal di tahun depan berikutnya. Dan tetap ibadah online ya, bersama-sama dengan kita semua. Oke. Setiap hari Minggu jam 8:30. Jangan lupa ajak teman-temannya ya untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga sehat, jaga bahagia, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, adik-adik, kita siapkan diri untuk memberitakan kabar sukacita kemanapun kita berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah menyambut Natal dan perayaan. Kami benar-benar merasakan sukacita, terlebih dengan firman-Mu yang menasihatkan kami bahwa kami harus menjadi pembawa sukacita, pembawa kabar Natal dimanapun kami berada, bagi keluarga kami, bagi teman kami, dimanapun lingkungan kami berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang tergabung di dalam komisi anak. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati mereka. Di dalam perayaan Natal ini, mereka boleh merasakan sukacita Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita Natal, meskipun tidak datang ke gereja, tetapi kami boleh merayakan Natal di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan berkati pula setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara famili kami, supaya mereka pun juga merasakan sukacita Natal seperti yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami, Pendeta Dwi yang sudah melayani firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan tolong dalam setiap pelayanan mereka, agar semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan, semakin memberkati anak-anak di dalam kehidupan dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri Tuhan ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua.